Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ahim, wa lima syayikhina khususan Ki Ruhiyat Kilyas Ruhiyat Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Matan Kulkoha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten Umbu Syair Umar Tama Jahid Abdul Salam Sidobon, wa Ami Ki Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bahjausin, wa azwajihim wa usulihim wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq wa ilal maghrib, khususan walidayya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pengajian kitab Mukasyafatul Qulub dengan keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, masih bisa menikmati semangkok bubur atau sepiring nasi uduk. Masih bisa Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman Facebook semua yang mobil khusus ini KM kita Ustadz Farid ya, Ustadz Farid Mawardi. Ada sekjen KM yaitu ya biasalah muter-muter ya sedikit, ada gangguan. Teman-teman semuanya, Haji Iskandar, Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, pasti ada pengawalnya yaitu Ucup dan Uceng. Kalau ada Haji Iskandar biasa ada Ucup dan Uceng. Terima kasih. Aki Udin hadir ya, sahabat saya yang selalu membimbing saya ini, Ajunan Udin Syahrudin. Ada Mang Din Mulyana, Mang Din Ibrahim. Kemarin ada gangguan ketika kita membahas tentang ghibah. Jadi wayan bagi li sahibil ghibah ay yastaghfirullah lahu ta'ala qabla al-qiyam minal majlis. Seharusnya orang yang melakukan ghibah itu istighfar, minta ampun kepada Allah sebelum bubar dari sebuah majlis, sebelum bangun dari tempat duduknya. Wa qabla an tasilal mughtab, dan juga sebelum ghibah ini sampai kepada mughtab. Mughtab itu isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Ightaba yaghtabu ightiaban bahwa mughtabun wa dzaka mughtabun juga. Padahal bahwa mughtabun asalnya bahwa mughtayibun, wa dzaka mughtabun asalnya wa dzaka mughtayabun. Tapi setelah dielal jadi bahwa dan wa dzaka sama mughtab. Pelaku ghibah itu harus minta maaf kepada Allah, istighfar sebelum
bangun dari tempat duduknya. Kemudian sebelum ghibah itu juga sampai kepada orang yang dijadikan objek ghibah yang kita omongin. Kenapa? Karena li'annahu idza taba sahibul ghibah qabla usuli ilal mughtab tuqbila taubatuh. Menurut Imam Ghazali, jika seorang yang melakukan ghibah, ya, sebelum ghibahnya sampai kepada yang dijadikan objek ghibah itu, pada yang kita omonginnya, maka diterima tobatnya. Amma idza balaghathu, adapun kita tidak istighfar, tidak mohon ampun kepada Allah, nah, kemudian ghibah itu sampai kepada orang yang kita omongin tadi, yang menjadi objek ghibah, fala yurtafa'u anhul ismu bitaubah malam yaj'alhu fihi. Tidak cukup dengan baca istighfar saja, maka kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya, harus kita datengin orangnya. Tidak ada bedanya idza zana bimra'atin laha zaujun. Ada seseorang yang berzinah dengan seorang perempuan yang punya suami, fala balaghul khabaru la yurtafa'u bitaubah malam yaj'al fihi lin. Kalau tidak cukup dirajam saja, tidak cukup dihukum saja, ya, tobat minta ampun kepada Allah sebelum dia tidak akan diampuni sebelum dia minta halal kepada suaminya, ya, karena si wanitanya itu, perempuannya itu sudah punya suami. Ya, kalau kata suaminya sudahlah, ridho, ikhlas, ya berarti dimaafkan dosanya, ya, dosa jinahnya itu, ya. Tapi berlaku juga tobat kepada Allah dan berlaku kisos. Kalau dalam hukum Islam itu dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau di kita, kalau memang diadukan oleh suaminya, tentunya ya masuk delik pemerkosaan dan lain-lain, maka nanti akan berlaku hukum sesuai aturan negara kita. Tetapi itu belum tentu dimaafkan oleh Allah sebelum pelaku zina itu minta maaf kepada suaminya. Demikian juga dengan ghibah, ya, karena ghibah ini sebetulnya berhubungan juga erat dengan ilmu tauhid. Kita yakini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sebagai penganut paham ahlus sunnah wal jamaah, bahwa apa yang diciptakan, Allah itulah yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan, baiknya, buruknya, kemudian menyenangkan atau membuat orang lain pusing, itu semua adalah ciptaan Allah. Secara hakiki, kalau kita ngomongin apa yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, berarti sama dengan kita juga menjelek-jelekan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencegah ghibah itu harus kita ingat, apalagi kalau bersangkutan dengan fisik. Siapa yang ingin pendek? Siapa yang ingin gendut, ya? Siapa yang ingin kurus seperti patot? Nggak ada, kan? Nah, siapa yang ingin hitam? Nah, hitam yang Allah ciptakan kepada uceng, ya, hitam yang Allah ciptakan kepada uceng itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak uceng. Mungkin uceng pengennya kulitnya bule atau putih, ya, kuning langsat, tapi Allah yang ngasih itu. Makanya jangan coba-coba kita menghina fisik seseorang, karena sama saja berarti kita menghina yang
menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ingat ke sana, insya Allah kita tidak akan melakukan ghibah. Karena semua yang terjadi, semua yang dilakukan makhluknya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma tarkus shalah wa zakah wa shaum wal hajj fala yurtafa'u bit taubah bal bi qada'il faid. Kalau orang melakukan meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji walaupun sudah mampu, maka itu tidak cukup juga dengan taubat, tapi dengan bal bi qada'il faid. Ya, kalau tidak sholatnya 1 tahun, ya berarti 1 tahun harus diqadha. Kalau tidak puasanya 5 tahun, berarti selama 5 bulan harus mengodok puasa. Ya, walaupun tidak harus berturut-turut ya. Sekarang puasa, besok lebaran, 2 hari lebaran, nanti 2 hari puasa, ya nggak apa-apa. Yang penting ada niatan untuk qadha. Demikian juga zakat dan haji. Wallahu a'lam. Nah, beres nih yang berkaitan dengan apa itu bab tentang ghibah dan namimah. Mari kita lanjutkan. Mas April ini sedang hadir juga ya. Aduh, Ibu Hajjah Emak Maimunah. Ini kenapa ini? Galih Ibnu Ramadan. Galih Ibnu Ramadan itu alias Uceng. Kenapa? Tertawa sambil pakai lope itu. Seneng mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babil Hadi wal Ishrun. Bab yang ke-21 fi bayaniz zakat, menceritakan, menjelaskan tentang zakat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wa qala ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan yang diceritakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, antara lain walladzina hum lizzakati fa'ilun, yakni yu'adduna, orang-orang yang melakukan, mengeluarkan, menunaikan zakat. Orang-orang yang kaya yang Allah berikan kelebihan dalam kekayaannya, baik melalui pertanian maupun melalui profesi, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai seorang pejabat, ataupun melalui deposito yang berupa emas dan perak, maka harus mengeluarkan, menunaikan zakat jika memang ingin termasuk orang yang beriman yang dijanjikan Allah mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, berarti hadis ini hadis sahih. Ma min sahibin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu min narin fa ukhmi 'alaiha fi nari jahannam fayuwa biha janbuhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwa junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang pantas diterima oleh orang yang memiliki emas dan perak, sahibi zahabin wal fiddah, mimbabi itlaki zahab wa iradatil kul, yang disebutkan emas dan perak. Maksudnya adalah orang-orang kaya yang memiliki harta berlebih dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Ya, bukan hanya emas dan perak, mungkin hartanya berupa tanah yang disewakan, berupa perniagaan, perdagangan yang maju, berupa pertanian yang luas. Nah, dan tentunya ketika untung ya, nyawa atau taninya. La yu'addi min haqqoha, orang kaya itu tidak menunaikan haknya. Menunaikan haknya maksudnya mengeluarkan zakatnya. Hak fakir miskin kewajiban bagi orang yang kaya. Kewajiban orang yang kaya, hak menjadi hak bagi fakir miskin. Illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaih min narin. Orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, nanti di hari kiamat dia akan dibentangkan, dilebarkan lempengan-lempengan bagi dia itu min narin, dari neraka, dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu setelah dia dilebarkan di atas lempengan-lempengan dari api itu, kemudian lempengan itu dipanaskan di atas neraka jahanam. Fayuqwa biha janbuhu wa zuhruh. Lalu lambungnya, perutnya, kemudian punggungnya, bahkan sekujur tubuhnya, sekujur tubuhnya, seluruh badannya disetrika oleh lempengan api itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa yuwassi'u jismuhu laha kulluha wa in kasurat. Jadi pokoknya semua bagian-bagian tubuh itu dapat setrikaan, ya, disetrika semuanya. Yang setrikaan itu terbuat dari lempengan-lempengan api. Kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Setiap kali lempengan itu akan dingin, ya, menjadi dingin, maka kembali dipanaskan lagi. Asal dingin, panasin lagi di atas neraka jahanam itu. Ya Allah, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Bayangkan saja satu hari di akhirat itu ukurannya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. Allahu Akbar. Satu hari di akhirat sana sama dengan 50.000 tahun di kehidupan di dunia ini. Artinya apa yang diderita oleh mereka, yang akan diterima oleh mereka yang orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tubuhnya akan terus disetrika oleh neraka jahanam selama ribuan tahun, yang satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Artinya entah berapa lama. Ya Allah, hatta yuqda bainal ibad, sampai nanti ditetapkan hukum, ketetapan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau dibaca fayara sabilahu, maka dia akan melihat jalannya, imma ilal jannah am ilan nar wa imma ilan nar. Nanti orang tersebut akan diperlihatkan oleh Allah
jalannya. Kalau habis masa hukumannya mungkin ke surga, Allah ampuni dosanya. Kalau tidak diampuni, langsung masuk ke neraka. Jadi sebelum masuk ditentukan apakah dia masuk surga apa masuk neraka. Orang kaya yang tidak mau bayar zakat itu di dunia sekarang ini, nanti sebelum ada penentuan qadha dari Allah apakah orang itu masuk surga masuk neraka, orang ini yang tidak mau bayar zakat ini akan diberikan bonus terlebih dahulu, yaitu disetrika dengan lempengan api dari neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nauzubillah min dzalik. Walladzina, orang-orang, yaknizuna, yang menyimpan, yang menumpuk-numpuk, az-zahaba wal fiddah, mendepositokan hartanya, terus-terusan ditumpuk-tumpuk, disimpan di bank, dia malah cukup ngambil bunganya saja tiap hari. Ya, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak pernah dinafkahkan di jalan Allah. Wabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Ya. Jadi Anda yang punya harta, baik harta pertanian ataupun harta jasa, penghasilan, perniagaan dan lain-lain, ingatlah bahwa harta yang Anda punya sekarang hakikatnya adalah titipan dari Allah untuk kaila takuna daulatan bainal aghnia. Jangan hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati itu. Allah wajibkan zakat, ada 2,5% dari harta kita. 2,5% berapa sih? 100 juta misalnya, hanya 2,5 juta saja. Artinya yang 97,5 juta itu halalan, thayyiban, mubarakan. Yang kalau kita punya uang 100 juta dari keuntungan, misalnya gaji kita sebagai seorang dokter umpamanya, itu kita makan semua, maka sama saja kita dengan makan ikan dengan tidak dibuang dulu kotorannya. Semua ikan dimasukkan, ya, tidak dibuang kotorannya, tidak dipisahkan. Wah, ini ikan gurame ini enak, udah masak semua, pahit jadinya. Demikian juga dengan harta. Maka untuk membersihkan harta itu Allah wajibkan zakat. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsi dari zakat itu adalah tutahhir, tathiron. Tathir itu membersihkan. Kemudian wa tazkiyah, wa tuzakkihim, tazkiyah, mensucikan. Bukan hanya bersih tapi suci dengan zakat itu. Kalau 100 juta kita keluarkan 2,5%, maka yang 97,5 juta itu harta yang kita punya, bersih, suci, halal, thayyib, barokah. Pakai beli mobil, mobilnya barokah. Pakai bangun rumah, rumahnya rumah berkah. Pakai nyekolahin anak, anaknya jadi berkah. Karena hartanya sudah dibersihin tadinya, sudah dizakatin. Ya, bagaimana mau punya rumah yang berkah, bagaimana mau punya mobil yang berkah, punya anak-anak yang berkah, yang soleh, harta yang kita dapatkan juga tidak pernah kita zakati, tidak pernah kita keluarkan zakatnya. Ya seperti halnya kita makan ikan,
mohon maaf, dengan seluruh kotorannya. Sisiknya tidak dibuang, terus apa gitu, ya yang kotor-kotor dari ikan, ya, mohon maaf, ini tainya juga tidak dibuang, dimakan semua. Ya jadi penyakit, pahit. Demikian juga dengan harta. Kalau dimakan semua, tidak pernah kita keluarkan zakatnya, jadinya stroke, diabetes, kolesterol, apalagi itu asam urat, macam-macam. Karena ya yang kita makan itu bukan halalan thayyiban, belum dikeluarkan zakatnya, ya. Keluarkan zakatnya. Yang petani, kalau di Kerawang ini pakai bayar airnya, ya, irigasi itu air yang bayar, maka tidak usah 10% dah. Minimal 5% kita keluarkan zakatnya. Hasil dari panen 100 juta, ya 5 juta kita keluarkan. Duit yang 5 juta kita amplopin, misalnya satu amplop itu 100.000. Berarti kalau satu amplop 100.000, yang 5 juta 50 orang dapat kebagian fakir miskin ini, ya. Ketika ada nenek jompo menerima duit kita, kemudian dia meneteskan air mata. Ya Allah, mudah-mudahan uang yang saya terima dari Haji Kandar, Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia ini, Engkau balas dengan balasan yang berlipat ganda, ya Allah. Berikan kesehatan untuk Pak Haji Kandar, berikan rumah tangga yang sakinah dengan istrinya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Air mata yang keluar dari seorang janda jompo yang menerima duit dari Pak Haji Kandar ini langsung menembus aras. Allah tidak mungkin menolak doa orang yang miskin, mustad'afin, yang dengan berurai air mata berdoa memohon agar yang memberikan duit kepadanya itu diberikan balasan yang berlipat ganda. Maka pasti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang mengeluarkan zakat, ya. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang bangkrut gara-gara rajin zakat, nggak ada. Semua orang yang dermawan justru Allah tingkatkan lagi hartanya, Allah tambah lagi rizkinya. Nggak ada orang yang bangkrut gara-gara terlalu banyak ngasih kepada orang lain. Justru yang bangkrut itu rata-rata orang yang bakhil, yang pedit, yang koret, merepet, cap jahe, nyengkrit, buntut gasiran. Itu pasti bangkrut itu, kapanpun. Ya, percayalah apa yang saya omongkan. Bahwa jika Anda ingin berkah, anak-anak yang Anda ingin soleh dan solehah, kemudian jabatan Anda ingin berkah, hidup Anda ingin berkah, badan Anda ingin sehat, zakatnya 2,5% dari harta Anda keluarkan, insya Allah berkah. Ya, Anda yang jadi petani 5% saja cukuplah, khusus untuk orang Kerawang ini yang punya sawah itu 5% saja keluarkan zakatnya. Selebihnya Anda bersedekah, insya Allah berkah. Percayalah, ini janji Allah, bukan saya yang ngomong. Janji Allah, janji Rasulullah pasti benar dan mustahil bohong. Ya, tapi jika Anda tidak pernah zakat, tidak pernah berinfak, tidak pernah sedekah, rasakan. Lambat laun harta Anda akan diambil oleh Allah, sang pemiliknya yang abadi. Lambat laun harta itu akan dipindahkan. Kalau tidak sama orang lain, mungkin sama anak cucu Anda yang justru akan menghabiskan harta itu. Harta yang Anda kumpulkan habis dengan sendirinya, ya. Di akhirat tidak ada yang kita harapkan lagi. Karena apa? Karena harta kita sudah habis oleh ahli waris kita, anak cucu kita. Sementara waktu kita
hidup dulu tidak pernah ada harta yang terselip di masjid, yang terselip di pesantren, yang pernah jadi Anda belanjakan untuk beli semen oleh panitia pembangunan masjid, yang dibelanjakan oleh panitia pembangunan pesantren, pasir misalnya, tidak pernah Anda ikut nyumbang di dalamnya. Ketika di akhirat kelak, Masya Allah, orang lain mendapatkan kenikmatan di surga, Anda nanti mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah karena tidak mau zakat, tidak mau infak. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini bahasanya, biasanya kalau tabsyiroh itu kabar gembira. Ini sindiran banget, nyindir banget Allah. Kasih tahu Muhammad sama mereka yang pedit itu, yang koret itu, yang tidak pernah zakat itu, yang tidak pernah berinfak fisabilillah itu. Kasih tahu, kasih kabar gembira kepada mereka. Kabari mereka Muhammad bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya, saya beberapa saat yang lalu sowan ke Ketua Umum PBNU Abuya Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU. Beliau dalam salah satu nasihatnya kepada kami para pengurus PCNU waktu itu, soan di PBNU ya, di kantor PBNU, beliau bercerita dan menyampaikan beberapa contoh lah, bahwa harta itu punya ruh. Jangan dikira duit itu ada ruhnya. Artinya kalau mendapatkannya dari yang halal, dari gaji sebagai pegawai, tidak pernah korupsi, tidak pernah nipu orang. Nah, dari pertanian ya, yang taninya juga dengan cara jujur, dari dagangnya tidak pernah berbohong, harta dari halal, dari yang halal itu. Nanti penyalurannya, ini ruhnya harta nih, untuk menyalurkannya juga ke hal-hal yang baik. Tidak mungkin harta yang didapatkan dari yang halal kemudian ditasarufkan kepada yang haram. Nggak ada itu ceritanya. Susah. Orang yang mendapatkan harta halal dia gunakan untuk judi, nggak ada. Orang yang mendapatkan harta dari halal dia gunakan untuk mabok-mabokan, nggak ada itu. Pasti, kata Buya Said, yang digunakan untuk mabok-mabokan itu biasanya, walaupun nggak semuanya, biasanya juga dari harta yang haram. Kalau dapat dari korupsi, dapat dari nipu orang, susah untuk bangun masjid, bangun pesantren, susah. Untuk bantu para ustadz, para kiai kampung ya, untuk menggaji para ustadz itu susah kalau dapat korupsi itu. Ya kalau dapat korupsi ya pasti salurannya poya-poya, hura-hura, beli pila di sana, beli kapal pesiar di sana, beli pesawat pribadi, ya begitu, karena memang mendapatkannya juga dari yang haram. Nah, itu komentar Buya Said. Saya hanya menyampaikan inti dari nasihat yang beliau sampaikan kepada kami. Artinya kalau ingin hidup ini berkah, tolonglah cari harta yang halal. Ya, jangan pernah Anda menipu orang. Termasuk Anda seorang mubaligh, Anda seorang ustadz, bisa saja Anda menerima harta yang haram. Contohnya ketika musim muludan, musim rajaban, atau acara-acara yang lain, Anda terima DP, Anda pasang tarif. Apa yang Anda dapatkan itu haram. Saya katakan itu haram. Kenapa demikian? Karena Anda sudah menjual ayat-ayat Allah. Dosanya besar sekali. Orang yang menjual ayat Allah dengan cara apa? Itu tadi antara lain adalah Anda seorang mubaligh memasang tarif. Kalau tidak sekian, saya tidak akan datang. Kalau tidak ada DP, saya tidak akan datang.
Ya Allah, ya Rabb, sadarlah wahai para mubalik. Apa yang Anda lakukan itu sangat besar dosanya. Karena Anda sudah menjual ayat-ayat Allah. Allahu Akbar, mending lamun bisa madei anu dijual nanti dah timbangan seukur hadis 2-3 siki. Kalau bana ngabodor seserian nyanyi teu para rugu. Tapi Anda sudah coba-coba masang tarif. Anda sudah coba-coba masang DP, menerima DP. Ya Allah, ya Rabb. Insaflah wahai para mubalik yang demikian, ustad-ustad. Saya ngomong begitu karena saya sama-sama seorang mubalik. Saya seorang ustad yang sering isi ceramah. Insya Allah saya tidak pernah terima DP, saya juga tidak pernah pasang tarif. Kita ngaji ya suruh ceramah aja sebisanya. Terus ada orang yang ngasih amplop kita terima. Kalau enggak ya lillahi ta'ala saja. Kangjeng Nabi dulu dakwah dilemparin dengan batu berdarah-darah. Saya dengar ada juga mubalik yang karena tarifnya amplopnya tidak sesuai dengan tarif yang biasa, terus telepon sama panitia, tolong ini kurang, nanti ditransfer saja ke nomor rekening ini. Ya Allah, ya Rob, sadarlah ya. Istighfar doh, mubalik. Pantesan banyak mubalik bengek akhir hayatnya gara-gara itu tuh, gara-gara makan amplop yang sudah dipasangin tarif atau terima DP duluan. Udah jangan-jangan. Gak ada. Kiai-kiai kita nggak pernah mengajarkan seperti itu ya. Masya Allah. Kalau sudah bagaimana ini Kang Uyan? Ya tobat. Nanti bulan mulut jangan terima DP lagi. Ya kalau ditanya sama panitia berapa ini Pak Ustadz biasanya. Ya kalau biasanya sih saya sekian. Kalau Anda menceritakan biasanya itu masang tarif namanya. Ya. Udah bilang aja. Saya itu diundang wajib datang. Urusan Anda mau ngamplopin berapa bukan urusan saya, urusan panitia. Gitu saja ngomongnya udah. Banyak saya terima, sedikit saya terima, itu rezeki dari Allah. Titik. Sudah. Gak usah ada embel-embel lagi. Ya kalau biasanya sih kemarin di Masjid Anu sekian, itu kan sama. Namanya masang tarif itu. Udah insaf ya, istighfar. Ya Allah, dosa besar itu para mubalik yang masang-masang tarif itu. Percayalah, hidup Anda tidak bakalan barokah. Percaya saya. Hidup Anda tidak bakalan barokah kalau menerima amplop dengan masang tarif. Nah, kesel tuh namanya. Karena itu merusak citra para mubalik ya. Malu kita sama kiai-kiai yang beneran seperti Gus Baha, Gus Mus, Gus Ulil Absar Abdallah, Kiai Muksid Ghazali, itu kiai-kiai yang beneran, yang dengan ikhlas ya. Kalau ada panitia ngasih diterima, enggak juga enggak apa-apa, enggak pernah itu. Saya dengar Gus Baha atau Gus Mus kalau enggak sekian, enggak mau datang beliau, enggak pernah itu. Ya Allah, enggak pernah saya dengar Kiai Said juga ngomong kalau enggak sekian saya enggak datang, enggak ada. Ya, justru itu yang balik di TV yang bisanya cuma cengengesan, bisa 2-3 ayat, dia jual ayat kemana-mana, itu aja terus dengan masang tarif. Masya Allah, kalau nggak sekian nggak bakalan datang, DP-nya harus sekian persen dulu. Ada juga yang kelah, katanya saya mah masang tarif bukan apa-apa karena ingin bangun pesantren. Ya itu tadi, pesantren nggak bakalan barokah. Walaupun untuk bangun pesantren, untuk nyantunin yatim, nggak bakalan barokah. Kenapa? Karena Anda masang tarif. Dan yang Anda jual adalah ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Keluarkan zakatnya juga. Para mubalik ya, minimal 2,5%. Karena bagi saya, tabligh, ceramah itu sudah menjadi profesi. Saya rasakan sendiri ketika kemarin lockdown, bulan Rajab, sampai belasan panggung saya tidak jadi ya. Itu memang benar-benar menyiksa ya. Terus halal bihalal haji, walimatus safar juga tidak jadi, juga benar-benar nyiksa itu ya, yang saya rasakan. Jadi tabligh itu sudah menjadi, ceramah itu sudah jadi profesi. Keluarkan zakatnya ya. Ya kita zakatnya 1 tahun lah, jangan
setiap muludan zakatin, setiap rajaban enggak. Kalau zakat seperti itu ya khusus pertanian. Kalau pertanian setiap panen zakat. Kalau zakat profesi enggak berlaku haul ya. 1 tahun sekali keluarkan cuma 2,5% kok ya dari harta yang kita punya. Insya Allah setiap harta yang kita zakati, yang kita infakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Setiap hari ini ada malaikat yang turun dari langit. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang berinfak, siapapun yang dermawan, siapapun yang bagir, yang berehan, tolong ganti ya Allah hartanya. Ganti dengan harta yang berlimpah, rizki yang banyak. Satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, tolong orang yang pelit, yang koret, yang cap jahe, kau hancurkan, kau ambil semua hartanya. Wah, serem itu kan. Itu tiap hari itu Allah nurunin malaikat seperti itu. Kang Dudung Abdussalam, oh jadi curhat ya Ustaz Farid. Ya bukan masalah curhat, ini saya nasehatin sama-sama profesi Ustadz. Tolong jaga kehormatan kita ya. Jangan sampai Ustadz mubalik ini hancur gara-gara sekelompok orang, sekelompok Ustadz yang suka masang tarif dan masang DP. Ini sangat merusak citra kita sebagai seorang mubalik yang benar. Bukan begitu ya, Aki Udin, Mang Dindin Ibrahim? Ya, gitu. Terus Kang Dudung Abdussalam sama-sama mubalik nih. Saya percaya kalau mubalik Cipasung sih gak ada ceritanya masang-masang tarif ya. Insya Allah kita ngikutin Kiai Ilyas guru kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah besok ketemu di ngajinya bukan di sini tapi di CKM, di salah satu masjid di perumahan. Ada pengajian minggu pagi, saya diundang. Insya Allah saya datang dan juga akan live di akun Facebook saya. Insya Allah sampai ketemu besok pagi. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang mau berbagi, mau memiliki sifat dermawan, memiliki hati yang sahih, yang mampu untuk berderma, berbagi dengan sesama kita. Allah juga berikan kita keluasan rizki yang halal, pintu rizki yang halal, yang berkah, untuk bekal kita, anak istri kita, untuk bekal kita ibadah dan bisa berinfak fi sabilillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha arral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada abnahuma wa Fatimah ku abarkana lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku berkana Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan
Siti Fatimah Nusuci di khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtaqa wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Nuhun Aki Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.